kita melihat bahwa perkembangan saat ini, anak menjadi faktor utama dilindungi oleh negara, dilindungi oleh hukum terhadap kenakalan-kenakalan remaja saat ini. Di balik itu, Mbak Citra, bahwa kenakalan remaja di sekolah ini sangat berbeda dengan kenakalan remaja pada waktu dulu-dulunya, Bu. Kalau sekarang ini kalau dulu itu kenakalan remaja itu kan biasanya para siswa atau pelajar ini melakukan bolos sekolah, kemudian terlambat datang sekolah. Yang kedua itu para pelajar yang tidak menghormati gurunya, misalnya dalam sistem belajar mengajar, para pelajar sifatnya tidak acuh dalam hal mengajar. Yang ketiga, pelajar ini biasanya merokoknya kadang bersembunyi-sembunyi di sekolah gitu kan. Nah, hal-hal itu yang pada umumnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Namun pada saat ini di era modern ini kenakalan remaja lebih meningkat, lebih kepada kriminalitasnya. Kenapa demikian? Para remaja sekarang ini, pelajar sekarang ini lebih dominan kepada kenakalan-kenakalan bersifat zona kriminalitas. Contohnya menggunakan penyalahgunaan narkotika, kemudian melakukan free sex, yang ketiga melakukan tawuran antar pelajar, tawuran antar sekolah. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkannya bahwa mereka melakukan tawuran dengan kejar-kejaran pakai motor. Dari sisi pemerintahan, yakni instansi ataupun dinas terkait melakukan sosialisasi baik berhubungan dengan kenakalan remaja, narkoba ataupun kenakalan-kenakalan yang bentuk lain yang barangkali tidak terjangkau oleh kita. Dan pencegahan ini bisa meminimalisir kenakalan-kenakalan remaja yang bagi kami di Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh ini memandang bahwa kondisi kenakalan remaja pada Sungai Penuh ataupun Kerinci ini memprihatinkan. Sebagaimana yang disebutkan tadi telah diuraikan, baik itu narkoba, seks bebas, dan bahkan baru-baru ini ditemukan ada kenakalan anak ataupun tindakan dalam berpacaran yang sudah menjerumus pada kekerasan. Nah, ini sangat memprihatinkan bagi kita sendiri. Nah, itu adalah upaya-upaya pencegahan harus dimulai dari rumah. Kemudian pencegahan ini juga perlu dikontrol oleh, baik kalau di sekolah oleh guru, di rumah orang tua, dan pemerintah menjadi fasilitator yang mana tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya kegiatan sosial, jadi memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan kepada anak bahwa ini yang baik dan ini yang buruk. Kita Kota Sungai Penuh sudah memiliki peraturan daerah terkait dengan perlindungan anak, ya. Di dalamnya juga mencakup mengenai permasalahan-permasalahan anak. Ya, undang-undang yaitu Perda Kota Sungai Penuh nomor 3 tahun 2019. Jadi terkait kenakalan remaja karena merupakan bagian juga dari permasalahan-permasalahan anak. Saya sependapat juga dengan Pak Eru, dengan Mbak Feni tadi bahwa bisa dikategorikan Sungai Penuh itu sudah kronis terkait permasalahan anak. Cuman ya masih belum up. Kenapa? Karena orang tua masih menganggap apa yang terjadi pada anak mereka itu adalah sebuah hal yang tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Nah, padahal Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kita sudah ada layanan terkait hal ini. Jadi anak-anak kita yang bermasalah dengan hukum, narkoba, dan permasalahan-permasalahan lainnya sudah ada tempat untuk ditangani, artinya seperti itu. Jadi orang tua, keluarga yang memiliki anak dengan permasalahan-permasalahannya boleh datang ke kantor kami untuk minta dilayani terkait apa permasalahan anaknya. Nah, itu yang saya katakan tadi, masih minim sekali kemauan orang tua untuk mau membuka tentang permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin ada beberapa faktor, mungkin terkendala dengan masih enggannya atau rasa malunya, mungkin ini menganggap bahwa permasalahan ini adalah aib terhadap keluarga mereka, padahal tidak. Semakin cepat kita menyelamatkan generasi kita semakin baik, jangan sampai mereka terlanjur ke arah yang tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, maka saya menghimbau terutama dulu kepada keluarga, kembalikanlah jati diri keluarganya,
kembalikanlah kepada anak-anaknya, bawalah, rangkullah anak-anaknya. Kemudian kepada pendidik, terutama sekolahnya, berilah pendidikan yang lebih utama, berilah pendidikan yang lebih memfokuskan kepada jati diri dan perkembangan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita pelajar setelah keluar dari belajar sekolahnya, setelah pulang sekolah, bukannya pulang ke rumah, tetapi malah ketemu dengan kelompok-kelompoknya, sehingga menjadi suatu kelompok yang akan mengakibatkan kenakalan remaja. Masih mengenyam pendidikan baik di jenjang SD, SMP ataupun SMA, kalian adalah estafet, kalian adalah regenerasi bangsa, maka hendaklah mencapai cita-cita itu tidak lahir dari mereka ataupun generasi yang bermasalah. Artinya apa? Bahwa harus menyiapkan diri sebaik-baik mungkin. Untuk anak-anak remaja kita, marilah gapai prestasinya setinggi mungkin. Jadilah apa yang kalian mau, jadilah orang-orang anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua. Nah, kalau untuk orang tuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, yuk orang tua kembali lagi, kita belajar lagi bahwa menjadi orang tua itu bukan sesuatu hal yang mudah memang. Nah, apalagi tantangan kita adalah anak-anak yang mereka lebih tahu dari kita. Mereka sudah bisa mencari tahu apa-apa ilmu dari kita. Jadi orang tuanya juga harus lebih pintar lagi, lebih banyak belajar lagi.